Pemilu 2024 kurang 4 hari lagi. Ya, sekarang aku record di tanggal 10 Februari 2024. Ya, semoga sebelum pemilu besok itu sudah bisa tayang untuk video ini. Tapi walaupun mungkin nanti aku uploadnya bakal lebih dari tanggal 14, tapi sepertinya isinya akan masih tetap relate ketika ketika kalian nonton gitu. Well, gimana teman-teman? Apakah sudah punya pilihan pas nyoblos nanti mau milih siapa? Atau jangan-jangan malah jadi golput ya dari ketiga paslon ini teman-teman. Ya harapanku sih kalian sudah bisa mulai untuk belajar memilih teman-teman. Mungkin pertanyaan yang gak asing lagi yang mungkin kalian sudah sering tahu ya teman-teman. Tapi mas aku bingung, paslonnya itu semuanya punya plus minusnya masing-masing. Well teman-teman, ya memang gitu loh, ya namanya juga mereka masih manusia gitu kan. Aku, kalian itu juga pasti kan punya plus minusnya. Nggak ada namanya manusia yang sempurna teman-teman. Maka dari itu menurutku sih mulailah belajarlah untuk kritis terhadap politik teman-teman. Belajar kritis terhadap sesuatu yang lebih besar gitu. Kita bisa cek-cek berita-berita di berbagai media, compare-compare, menimang dari masing-masing paslon yang sekiranya itu memang sesuai dengan aspirasi atau dengan pemikiran kalian sendiri. Terlepas dari apapun pilihannya teman-teman, kalian bebas mau pilih siapa. Karena negara kita sangat menjamin kebebasan untuk berpendapat. Sesuaikan aja dengan pilihan dari hati kalian teman-teman. Sebenarnya tugas kita, siapapun nanti yang mau menang, tugas kita adalah sebagai pengawas mereka yang duduk di istana negara teman-teman. Dari data KPU yang aku dapat, yang aku tahu di tahun ini, itu pemilihnya didominasi sama milenial dan Gen Z teman-teman. Nah, mumpung kayaknya sekarang aku lihat di sosmed mulai banyak Gen Z yang ikutan kampanye dan banyak paslon juga yang mengundang ya atau menggandeng Gen Z buat promosi ya mereka. Menurutku ini momen yang tepat juga buat kalian yang sebelumnya mungkin selama ini masih masa bodoh sama politik. Ya at least sekarang adalah momen supaya kita bisa mulailah belajar tentang politik teman-teman. Sesimpel ini dulu. Kalian baca-baca berita gitu kan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang mereka keluarkan, info-info tentang dinamika politik mungkin, atau kalau misalnya kalian basicnya adalah suka di bisnis ya, kalian bisa seenggaknya update tentang berita perekonomian kita gitu, kebijakan apa yang dilakukan pemerintah terhadap perekonomian, contoh misalnya seperti itu. Ikutin dulu aja kayak gitu, nanti lama-lama kalian akan mendapatkan namanya tuh kayak sense gitu loh. Oh ternyata kebijakan ini tuh kayak gini, impactnya tuh kayak gini, bagus buat negara. Oh ternyata kebijakannya kurang bagus gitu buat negara, buat rakyatnya. Itu kalian lambat laun akan merasakan sense tersebut teman-teman. Karena kan kita, ya kalau aku pribadi kan tidak terikat sama salah satu ya paslon atau sama salah satu partai. Aku tidak terikat kontrak sama politik. Jadi menurutku aku bisa secara netral menilai kebijakan pemerintah ini bagus atau enggak, impactnya bakalan kayak gimana, itu kita atau aku itu bisa tahu. Oh ternyata impactnya tuh kerasa banget loh, oh ternyata impactnya itu bagus loh, oh impactnya kurang bagus buat kita. Itu kita pasti, selama kita tidak tersandra sama politik, dalam artian kita tidak terikat sama afiliasi apapun, menurutku kita bisa berpikir dengan jernih teman-teman. Atau hal yang lain, misalnya kalian sekarang lagi menekuni dunia bisnis, ya kalian seenggaknya bisa ada sense untuk mengantisipasi kalau misalnya kebijakan dari pemerintah A misalnya itu disahkan, nah impactnya terhadap bisnis kalian kayak gimana, itu kalian bisa tahu dari situ. Terus supaya bisa survive ke depannya dengan kebijakan yang sudah ditetapkan, step-stepnya yang harus kita lakukan seperti apa. Itu lambat laun, ya kalau aku pribadi, aku bisa belajar dari situ teman-teman. Misalnya ada kebijakan A, nah aku telah dulu nih, impactnya apa nih buat bisnisku, ada impactnya atau enggak, terdampak atau enggak. Kalau misalnya, oh ternyata ada nih impactnya, ya udah aku harus cari cara, gimana caranya supaya seenggaknya kebijakan tersebut tidak terlalu mempengaruhi bisnisku atau usahaku. Dari situ aku bisa membreakdown, oh aku harus kayak gini, seperti itu. Atau mungkin nanti malah dari kalian ternyata ada yang suka gitu kan dan nyemplung di dunia politik beneran gitu, jadi caleg misalnya kan. Ya kalian seenggaknya ketika kalian sudah belajar tentang politik, kalian belajar tentang mungkin ekonomi politik,
itu sedikit banyak pasti akan ngerti lah ketika kalian misalnya terpilih dan duduk di situ, teman-teman. Nggak sekedar cuma jadi kayak badut atau boneka yang haho-haho aja sih kalau menurutku ya, karena kalian seenggaknya sudah belajar gitu. Walaupun nanti pendalamannya dan prakteknya bisa dilakukan secara ya beriringan seperti itu. Oh iya, satu lagi pesanku buat kalian teman-teman. Yang terakhir nih, karena aku bikin video ini ya singkat aja teman-teman. Apapun pilihan kita, mau sama, mau berbeda, misal sama keluarga atau temen, please jangan sampai terpolarisasi kayak pemilu-pemilu sebelumnya teman-teman. Jangan sampai kita karena berbeda pilihan akhirnya bermusuhan. Jangan sampai kita berbeda pilihan akhirnya saling saling terpecah belah. Jangan sampai kayak gitu, karena yang diuntungkan dengan kita terpolarisasi adalah mereka-mereka, para elit, para oligarki yang bisa memanfaatkan ya salah satu pihak atau dua-duanya juga gitu loh. Berbeda pilihan sekali lagi nggak apa-apa teman-teman. Tugas kita justru pas setelah pemilu ini. Tugas kita adalah mengawasi dan mengkritik kebijakan-kebijakan dari para elit yang sudah terpilih. Baik itu pemenang yang kita pilih maupun pemenang yang bukan kita pilih. Kita seyogyanya harus mengawasi dan mengkritik kebijakan-kebijakan yang menurut kita pribadi itu kurang pro terhadap keputusan rakyat, teman-teman. Well, kita bisa mulai dari program 100 hari pertama dari mereka yang terpilih dan kita bisa awasi sampai mungkin 5 tahun berikutnya gitu kan. Untuk apa? Ya sebagai pedoman kita di next pemilu bakal pilih siapa. Supaya rakyat kita semakin cerdas dan tidak gampang dibodohi oleh para elit nantinya, teman-teman. Kalau misalnya SDM-nya tetap gampang dibodohi, ya tetap para oligarki-oligarki itu yang akan menguasai negeri ini, teman-teman. Terus rakyat kecil gimana nasibnya, Mas? Ya nasibnya gini-gini aja gitu loh. Cuma dibutuhkan pas minta suara pas lagi pemilu seperti ini. Emang kamu mau gitu terus?